Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya manusia. Ungkapan itu menunjukkan sifat alami manusia untuk saling memakan, menghancurkan, dan mengambil hak orang lain demi kepentingan sendiri. Untuk apa membahas ungkapan zaman Yunani kuno yang belum jadi negara bangkrut waktu itu? Memang ada hubungannya dengan jalanan? Ada. Pada episode lalu, sudah kita bahas bahwa jalan memiliki definisi yang bersifat fungsional. Semua orang butuh jalan. Jadi, diskusi soal jalan mutlak harus memperhatikan masalah pemenuhan hak. Dan jalan umum yang kita pakai tiap hari itu adalah sarana milik bersama. Artinya, semua orang punya hak yang setara untuk menggunakan jalan karena semua orang bayar pajak. Pajak yang mengongkosi perawatan jalan tersebut. Ketika semua, dan yang dimaksud di sini adalah semua warga ingin menggunakan jalan, rawan terjadi pelanggaran hak, baik yang disengaja maupun tidak. Untuk memastikan agar hak semua pembayar pajak terpenuhi, perlu ada peraturan dan instrumen pendukung. Dan memang ada. Instrumen itu namanya rambu-rambu lalu lintas. Secara fisik, rambu lalu lintas yang biasa kita lihat di jalan itu hanyalah sebuah benda yang diam. Tapi secara prinsip, rambu lalu lintas mewakili kekuatan negara. Maksudnya, melalui rambu, negara hadir untuk mengatur perilaku berlalu lintas warganya, agar tidak ada perampasan hak menggunakan jalan oleh satu pengguna terhadap pengguna yang lain. Berat ya? Padahal cuman S dicoret, P dicoret, ternyata sampai seperti itu. Nah, ada 2 poin yang perlu diperjelas di sini. 1. Rambu lalu lintas tidak dibuat asal-asalan. Pemerintah melalui dinas terkait tidak sembarangan menaruh P dicoret, tanda seru, atau bayangan hitam nyebrang jalan bareng anaknya. Jika dilihat konteks sekitar, pasti ada alasan mengapa rambu harus diletakkan di sana. 2. Ada upaya menjamin pemenuhan hak di balik setiap rambu lalu lintas. Selain untuk menjaga keselamatan pengendara, rambu juga penting untuk memastikan bahwa setiap orang tahu batas yang tidak boleh dia lewati saat menikmati hak sebagai pengguna jalan. Itu penting. Ada 4 jenis rambu lalu lintas, yaitu rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Bisa dilihat bahwa masing-masing jenis rambu memiliki bentuk dan komposisi warna yang khas. Bentuk dan komposisi rambu lalu lintas dirancang dengan mempertimbangkan konteks penggunaan rambu, yaitu harus dapat terlihat secara jelas, sekilas, dan dari jarak yang jauh. Karena itu, muka rambu lalu lintas harus dibuat dari bahan yang mampu memantulkan cahaya, atau yang disebut retroreflektif. Bisa dibayangkan betapa jengkelnya pengendara yang kesulitan membaca rambu yang menjadi korban vandalisme. Lihat, muka rambu ditutupi jadi tidak bisa terlihat lagi. Mau kamu, kalau mukamu saya pilok atau saya tempel poster sudah Maaf, terbawa emosi. Tapi beneran, tindakan vandalisme mungkin biasa dianggap sepele atau malah jadi sarana gagah-gagahan untuk para pelakunya yang alay itu. Tapi ketika coretan itu menutupi muka rambu, pada dasarnya eksistensi rambu tersebut telah dirampas. Rambu lalu lintas berfungsi secara visual dan tidak sembarangan dipasang. Vandalisme dan perusakan terhadap rambu lalu lintas merupakan tindakan yang mengancam keselamatan pengguna jalan, berpotensi merebut hak warga lain sesama pemakai jalan, dan secara prinsip melumpuhkan kehadiran negara untuk melindungi masyarakat. Hayo lo. Sengaja dalam video ini kita tidak bahas soal sanksi terhadap pelanggaran atau perusakan rambu lalu lintas. Mengapa? Anda mungkin bertanya. Agar kita punya alasan rasional untuk patuh terhadap rambu lalu lintas. Jangan hanya karena takut sanksi atau polisi. Kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, sebuah benda yang hanya bisa berdiri diam, menunjukkan siapa diri kita dan di mana kita pantas berada. Apakah kita memang layak untuk hidup bermasyarakat secara dewasa dan mengusung nilai-nilai bersama sambil terus berusaha menghormati hak dan eksistensi orang lain? Ataukah kita sebenarnya lebih senang hidup di rimba raya, di mana kekuatan fisik menjadi satu-satunya nilai yang diperhitungkan, dan hanya mau menghormati hak milik mereka yang lebih kuat? Lebih puas? Layaknya serigala?